hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita pelajari bisa bermanfaat. Silakan, siapa yang mau memimpin doa anak-anak? Mary mau? Oke, Ibu. Silakan. Oke, sebelum belajar agar ilmunya bermanfaat, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelumnya Ibu cek kehadiran dulu ya anak-anak. Hani, Hadir. Riza, Zero. Nelly, Hadir. Siti Nurfadila. Sakit. Oh sakit. Ya. Kemudian Dita, hadir. Lasma, hadir. Terus Salinda, hadir. Diana, Diana izin kemana Diana? Lagi ada keluar. Izin keluar dulu. Jangan pulang keluarga. Oke, Siti Nur Aziza, Hadir. Mona, Hadir. Dina, hadir. Oke, berarti yang tidak hadir 2 orang ya? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan mengulas materi yang telah kita pelajari minggu lalu. Nah, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Belajar ruang sampel. Ada yang masih ingat ruang sampel itu apa? Banyaknya sampel. Banyaknya sampel. Ada lagi? Ruang sampel ada yang masih ingat? Banyaknya sampel kejadian. Banyaknya sampel kejadian. Oke, kita ingat lagi ya. Ruang sampel adalah semua kemungkinan hasil dari percobaan. Nah, coba diingat-ingat. Misalnya, ruang sampel dari satu buah dadu ada apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bagus. Berarti masih ingat ya tentang ruang sampel. Nah, materi ruang sampel ini akan menjadi materi prasyarat kita belajar materi peluang. Nah, di sini misalnya Ibu memiliki sebuah kotak yang berisi 5 kartu bergambar buah. Jadi ada kotak di sini nanti berisi 5 buah. Di sini ada buah apa aja? Manis. Kemudian ada buah kemudian Kemudian jeruk. kemudian ada buah apa? Melon. Dan ada buah Belimbing. jumlahnya ada? Jumlahnya ada? 5. Berarti ruang sampelnya ada berapa? 5. Nah, jika Ibu mengambil satu kartu secara acak, misalnya Ibu masukin ke sini nih, terus Ibu ambil nih secara acak. Nah, tanpa melihat kartunya, nah apakah ada buah yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk terambil? Menurut Tidak. kalian gimana? Tidak. Tidak. Coba kenapa Hani? Karena semua jenis buahnya itu ada satu. Ada satu. Ya, sudah betul ya, karena beri apresiasi dulu untuk Hani. Betul ya jawabannya. Karena di sini setiap satu jenis buah itu hanya ada satu kartu, maka tidak ada buah yang memiliki peluang lebih besar untuk terambil. Nah, oke. Pertanyaan ini itu berkaitan dengan materi peluang. Jadi hari ini kita akan belajar mengukur derajat kepastian. Sehingga tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menentukan nilai peluang suatu kejadian. Adapun kenapa sih kita harus belajar materi peluang ini? Nah, tentunya ada manfaatnya ya anak-anak belajar materi peluang itu. Nah, manfaatnya yaitu kalian itu bisa memahami bahwa setiap kejadian itu memiliki derajat kepastian yang dapat diukur secara matematis melalui nilai peluang. Dengan menguasai cara penelitian suatu kejadian, peserta didik akan memiliki kemampuan berpikir kritis dan objektif
dalam menilai situasi, sehingga tidak hanya mengandalkan intuisi tetapi juga landasan perhitungan matematika yang akurat. Oke, itu manfaatnya ya. Iya, Bu. Nah, sekarang kita akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran STAD. Ada yang tahu nggak model pembelajaran STAD itu bagaimana? Ada yang tahu? Ya, itu ya pembelajaran kooperatif. Oke, jadi lebih detailnya pembelajaran STAD itu ada 3 kegiatan utama, yaitu yang pertama presentasi kelas. Jadi nanti ibu bersama kalian akan belajar bersama-sama tentang materi peluang. Kemudian yang kedua ada kerja tim. Perhatikan ya anak-anak. Oke. Yang kedua ada kerja tim. Nanti kalian akan dibentuk kelompok. Nanti setiap kelompok akan berdiskusi dalam menyelesaikan LKPD. Nanti dalam kelompok juga harus saling membantu ya. Yang bisa harus membantu temannya yang belum bisa. Nah, mengapa? Karena nanti di sesi terakhir itu ada kuis individu. Nanti setiap kelompok itu maju 2 orang, misalnya dari kelompok nanti dibagi 2 kelompok. Jadi setiap anggota kelompoknya maju 2 orang, misalnya dari kelompok 1 maju Liza, kemudian dari kelompok 2 misalnya Nazma akan mengerjakan soal secara bersama-sama. Kemudian yang selesai duluan nanti dikumpulkan ke ibu. Selanjutnya kalau Liza dan Nazma sudah selesai, ganti lagi ke anggota yang lain, begitu seterusnya. Nanti di akhir kita akan bahas apakah jawabannya itu benar atau tidak, dan ibu akan catat siapa yang lebih duluan mengumpulkan jawabannya. Nah, kelompok yang menang itu yang mengumpulkan poin paling banyak nantinya akan mendapatkan reward. Nah, rewardnya itu yaitu mendapat tambahan 5 poin untuk ulangan harian di mata pelajaran matematika, khususnya di materi peluang ini. Jadi kalian semangat ya. Iya dong, semangat. Nah, oke, kita masuk ke materi peluang. Apa itu peluang? Menurut kalian apa ada yang sudah membaca tentang peluang? Kejadian yang di mana? Ya. Percobaan. Cobaan, ya berkaitan yang mungkin. Ada lagi? Bentar. Oke. Bentar. Iya, kok. Kira-kira apa? Kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Ya, betul ya, kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Oke. Nah, jadi benar tadi yang disampaikan oleh Rina, peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian dalam suatu percobaan. Nah, contohnya apa peluang, ada yang tahu nggak? Besok hujan. Ya, kemungkinan besok hujan itu bisa 50% peluang. Ya, bisa ya. Bisa dinyatakan dengan persen ya, peluang juga. Nah, peluang dinyatakan dalam bentuk pecahan, desimal, atau persen. Ya, jadi bisa bentuknya pecahan, kemudian bisa diubah ke desimal, bisa juga diubah ke persen. Nah, peluang itu nilainya di antara 0 hingga 1. Ada yang tahu peluang bernilai 0 itu apa? Umur tidak akan bertambah. Umur tidak akan berkurang, Masya Allah. Umur tidak akan berkurang. Enggak kan? Yang mana kepercayaan itu? Kalau dari agama, ini jangan ya tuh. Enggak, sains. Kan kalau ini kan kita umurnya 23, Ya. nambah kan 24, 25. Enggak mungkin jadi bayi lagi kan? Enggak mungkin Ya. jadi 2 tahun. Belum berkurang. Ya. Gimana kita? Peluang umur berkurang. Berarti peluangnya berapa? 0. Ada aku nyebutin itu. Iya, kita juga. Kemudian kalau yang nilainya 1 udah pasti nilainya 1 peluangnya. Ada yang tahu? Biar berkerudung itu mungkin ya. Ya, betul ya. Untuk Laki-laki di kelas cuma 1. di kelas ini cuma 1. Iya, ini. Ya, Mana? Ada laginya.
Tidak ada. Ya. Apa ini? Bisa diambil kok pakai si hadis sih lo kayak gini. Oke, berarti ya makanya berarti peluang bernilai 0 itu berarti kejadiannya mungkin atau tidak mungkin? Tidak mungkin terjadi ya. Kemudian kalau yang nilainya 1 berarti kejadiannya pasti terjadi. Oke. Nah, contoh peluang tadi kalian sudah menyebutkan tadi apa aja? Semua terus baca. Jadi, yang satu tadi kita bisa menambah peluangnya. Ketika ada lima itu kejadiannya keluar dari bermatakan dia harus benar itu kita bisa menambah. Kemudian ada hasil undian. Pernah nggak ikut pay door prize? Coba lagi. Juga ya betul ya. Berarti ketika ada undian itu menggunakan prinsip peluang. Jadi kalau undian kan ada satu yang dapat hadiah, ada juga yang zong. Nah itu menggunakan konsep peluang. Nah ini ruang sampel. Tadi ya ruang sampel adalah apa? Ruang sampel? Dimulai soal kemungkinan. Iya dari suatu percobaan. Kemudian ada kejadian. Dalam peluang ada yang namanya kejadian. Ya. Apa sih kejadian itu? Bagian dari ruang sampel. Iya bagian dari ruang sampel yang diamati. Contohnya dadu. Dadu ini ruang sampelnya ada 6. Nah kita tuliskan di sini sebagai himpunan. Kita tuliskan ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kemudian kejadian mendapatkan angka genap adalah angka genap di dadu ada apa aja? 2, 4, 6. Kita tulis juga sebagai himpunan. Nah itu yang namanya kejadian. Kalau kejadian mendapatkan angka ganjil di dadu 135 betul ya? Oke. Nah untuk menghitung peluang suatu kejadian kita bisa menggunakan rumus PA sama dengan NA dibagi NS, di mana NA-nya adalah jumlah kejadian yang diinginkan, NS-nya adalah jumlah seluruh kemungkinan, dan PA-nya yaitu peluang kejadian. Nah misalnya di sini ya. Menentukan peluang apa? PA sama dengan NA dan NS. Oke, di sini kita lihat, jika ada 10 kartu bergambar bendera negara dan satu diantaranya adalah bendera Indonesia, maka peluang terambilnya kartu bergambar bendera Indonesia adalah, nah kita cari dulu jumlah ruang sampelnya ada berapa berarti? 10. Kenapa ada 10? Kan bendera ada 10. Kenapa ada 10? Ya, jumlah kartu yang bergambar benderanya ada 1. Berarti kita tulis nih NS-nya sama dengan 10. Kemudian banyak kejadian yang diinginkan ada berapa? 1. Kenapa bisa 1? Karena bendera terambil kartu Indonesia. Iya, karena satu yang bergambar bendera Indonesia jumlahnya itu hanya 1. Berarti NA-nya sama dengan 1. Berarti peluang terambilnya satu bergambar bendera Indonesia yang mana? PA Sama dengan NA-nya berapa? 1. Nah, ya betul. Ini kan dalam bentuk pecahan. Nah, kita bisa ubah ke desimal. Kalau kita sama dengan desimal, masih 1 per 10 itu berarti sama dengan berapa? 0,1. 0,1. Kalau 3%? 10%. Ya, berarti 10%. Seperti itu. Oke, coba ini misalnya di sini kuenya. Ada yang mau coba maju ke depan menentukan peluang? Ani boleh. Awal tadi. Tadi ada dari buah-buahan ini. Ada buah jeruk. Ya. Ditulis dulu nggak? Jeruk. Iya ada jeruk. Jeruk. Ada manggis. Ada melon. Ada belimbing. Oh, iya. Ada sesam. Tentukan peluang terambilnya kartu berakhiran huruf K. Coba bagaimana ini? Berakhiran huruf K, yaitu ada jeruk dan sirsak. Jadi NS-nya yaitu 5. Kemudian buah yang berakhiran huruf K ada jeruk dan sirsak, jadi 2. Peluangnya adalah 2/5 dalam pecahan 2,5 desimal. Dalam persen berapa ini? 40%. Ini 2,5. Oke, Hani. Betul ya? Jadi ketemu Hani. Oke, di sini bisa nyatakan ada pecahan, desimal, dan persen. Oke, anak-anak kalau ada paham? Ya Bu. Boleh izin sama denganku. Boleh. Ada yang mau ditanya nggak sebelum lanjut? Kalau kita coba ingat dulu ya, coba Ziza, rumus menentukan peluang apa Ziza? NA per NS. Iya.
Kalau coba Mary, ruang sensor dadu ada berapa Mel? Ada 6. Ada 6, betul ya. Coba kita peluang bisa dinyatakan dalam bentuk apa aja Zara? Saya desimal. Terus apa lagi? Pecahan desimal, terus pecahan ya, pecahan itu sama yang sudah paham ya berarti? Oke, sekarang ibu bagi kelompok ya menjadi 2 kelompok untuk berdiskusi menyelesaikan LKPD. Coba pembagian kelompoknya bisa berhitung dari Dita. 2 Halo. 2. 1 kelompok 1 silakan berkumpul di sebelah sini atau kelompok 2 di sini. 1 tinggal 2 ini siapa? Ini kamu kan? 2 di situ. Oke, sudah berkumpul semua dengan kelompoknya? Sudah Ibu. Oke, jadi nanti Ibu akan bagikan ada LKPD, kemudian ada juga kartu. Nanti kalian jawab LKPD ini berdasarkan kartu yang Ibu bagikan. Nah, contohnya nih kayak yang pertama aktivitas 1, hitunglah total seluruh kartu yang ada. Nah, kalian hitung ada berapa kartu yang kalian dapat. Nanti ditulis di sini ada berapa lembar. Terus aktivitas kedua, jumlah kartu negara yang berawalan huruf vokal itu ada berapa lembar. Nanti kalian cari di sini ada berapa lembar. Nah, selanjutnya di sini ada aktivitas 3. Peluang terambilnya kartu negara yang berawalan huruf vokal. Tadi kan kalian sudah menghitung jumlah seluruh kartunya, lalu sudah menghitung jumlah kartu negara yang berawalan huruf vokal. Nanti kalian tinggal tentukan peluangnya menggunakan rumus yang tadi sudah dipelajari. Tadi rumusnya apa? Iya, betul. Kemudian di aktivitas 4 nanti kalian tentukan kejadian mana yang memiliki peluang paling besar dan jelaskan alasannya berdasarkan data yang sudah kalian tulis. Kemudian di sini apakah ada 2 kejadian yang memiliki peluang sama? Kemudian dijelaskan kalau ada kenapa gitu. Dan di sini kemudian ada jika panitia ingin meningkatkan peluang kartu buah, apa yang harus dilakukan terhadap jumlah kartu? Nah, kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Kemudian di aktivitas 5. Di aktivitas 5 itu ada diminta untuk membuat satu kejadian baru berdasarkan kartu yang Ibu bagikan nanti. Misalnya berdasarkan huruf, berdasarkan kategori tertentu, jumlah huruf, akhiran hurufnya itu bebas, nanti kalian boleh buat. Kemudian tentukan mana kejadian dan hitung peluangnya. Dan yang terakhir nanti kalian tentukan kesimpulan. Oke. Nah, silakan begitu ya. Yang temannya yang bisa, yang sudah paham, bantu temannya yang belum paham ya. Tidak apa. Jumlah kartu negara yang berawal huruf vokal. Satu kesini, satu dua. Berapa nggak selesai? Kan cuma dua. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu hewan yang berawal Konsonan. ini dari vokal. Iya.
Udah pada Aku tahu. 18, 19, 20, 21. Hewan yang Gua yang terdiri dari Terus grafiknya kamu tinggal datang dia cuma satu ya. negara berawalan huruf I. Satu ya. Oke, berawalan deh. Bunga yang juga Jumlah kartu buah jadi ini ini ada buah nih nggak? Ini berapa? Ini tuh. Kamu berawalan kan? Oh, iya maksudnya ini kan soalnya berawalan. Jumlah kartu buah yang terdiri dari berapa? Ini ya. 3. Iya. Gak ada kakinya. Dari Italia. Coba masukin lagi apa ya? Bu, coba kan di dalam ini ya. Dua kaki, dua kaki. Ini maksudnya 4 kaki ya? Dua. Ini maksudnya kaki yang pertama. Enggak, ini juga 4. Ini 4 semua lah. Anak juga kan? Iya, Bu. Berarti ada 5 ya? Ini bunganya di. Ini ada berapa? Kenapa? Kayak Ini kan ada yang jumlah hurufnya genap, 2 buah genap. 5. Buah genap. 1, 2, 3, 4. Iya. Iya, iya. 2, 3, 4, 2. Ini lagi. Tuh 2, 3. Cuma kartu hewan dikasih 4. Negara Negara peluang. 4. Peluang terhadap Sudah Ibu. Kelompok 1 sudah. Sudah. Kelompok 2 sudah. Sudah. Oke, sekarang kita diskusikan hasil jawaban LKPD-nya ya. Pertama untuk aktivitas 1 dan aktivitas 2. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Iya ya. Kalau aktivitas 1, Bu. Aktivitas satunya aja ya, Bu ya. Iya, boleh. Aktivitas 1, hitunglah total seluruh kartu yang ada. Totalnya ada 24 lembar. Ada kartu apa aja? Ada negara, hewan, buah, bunga. Selanjutnya Kita aktivitas 3. beri baca. Aktivitas berdasarkan data yang telah dikumpulkan dengan peluang setiap kejadian berikut. Yang pertama, peluang berlakunya kartu negara yang berkawalan huruf vokal. Kartu negara yang huruf vokal itu ada 3 dari 24, jadi peluangnya juga ke 24 atau kebenaran. Silakan. Oke, sebentar Rita. Kalau kelompok 2 yang pertama aktivitas 2 ada peluangnya berapa? Peluangnya 2. Benar, ini aktivitas 3. Peluang apa tadi? Yang pertama peluang negara. Yang kedua 1/2. 1/2. Oke. Kemudian Oke, selanjutnya anak-anak sudah paham semua ya? Silakan perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Tidak apa-apa ya. Yuk Bu, ya Bu. Bawa pulpennya ya. Bawa alat. Ya. Kelompok 2 siapa perwakilannya yang pertama? Ya Bu. Mana? Oke. Bagus. Nanti kalau udah selesai kerjain langsung dikumpulin ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, ini kelompok 1 ya. Maaf, dalam kerjanya. Aku duluan. Lanjut, kelompok berikutnya.
Satu, dua, tiga. Let's go. Oke, udah ya, udah semua kan? Kita bakal untuk soal nomor 1. Nah, itu memiliki 10 kartu di tangan. 3 di antaranya adalah kartu gambar bunga. Berapa peluang itu mengambil satu kartu bunga secara acak? Jawabannya berapa? NA-nya berapa? 3. NA-nya 3, NS-nya 10. Berarti dalam bentuk pecahannya berapa? Kalau dalam bentuk desimal 0,3. 0,3. Nah, tadi satu kelompok 2 ya yang berarti kelompok 2 dapat 1 poin. Oke, lanjut nomor 2. Ibu memiliki 10 kartu bergambar binatang. Ada satu kartu bergambar unta, koala, kancil, beruang, pemburu, dan segala. Tentukan peluang terakhirnya kartu bergambar hewan yang bergambaran huruf K. Ada berapa berarti peluangnya? Yang huruf K ada berapa jawabannya? 3. Jumlah hewannya ada berapa? 1 ya? Ada 10. Berarti jawabannya 3 per 10. Tadi yang bergambar kelompok 1 ya, 3 per 10. Berarti kelompok 1 dapat 1 poin. Nomor 3. Nah, dalam satu kotak terdapat 20 kartu, 5 kartu adalah negara dan sisanya adalah kartu lain. Berapakah peluang terakhirnya satu kartu negara dalam bentuk persen? Berarti bagaimana caranya? 5 itu 25. 25%. Tadi yang jawab 2 itu kelompok 2. Tapi ya jawabannya 25%. Berarti kelompok 2 dapat 1 poin lagi. Selanjutnya nomor 4. Nah, dalam satu kotak terdapat 3 kartu bergambar bunga mawar, bunga rafflesia, bunga aster. Tentukan peluang terpilihnya kartu bunga yang bergambaran huruf vokal. Tuliskan peluangnya dalam bentuk pecahan. Huruf vokal itu ada apa aja? Berarti di sini ada berapa bunga? Yang bawah 1. Berarti peluangnya 1/3. 1/3 tadi yang jawab 1/3 dua siapa? 1. Berarti berapa? 1. Oke, nomor 2 Bu. Yang nomor 2. Nomor 2. Berarti kelompok 1 dapat 1 poin. Kelompok 2 dapat 3 poin. Oke, berarti kelompok yang tepat dan tepat itu kelompok 2. Oke, kelompok 2. Tentang untuk kelompok 2. Kelompok 2 akan mendapatkan reward, mendapat tambahan 5 poin ya untuk ulangan harian nanti. Oke, itu dia pembelajaran materi peluang. Di sini ada yang mau memberikan kesimpulan tentang materi peluang? Bisa, coba. Ya, tadi itu belajar peluang, rumusnya PA sama dengan MA per MS. Iya, betul ya. Peluang itu dapat dicari menggunakan rumus jumlah kejadian dibagi dengan jumlah buah sampel. Oke, sudah paham semua ya? Bagaimana setelah belajar hari ini? Apakah mudah materi peluang ini? Mudah. Menyenangkan tidak belajarnya? Menyenangkan ya. Oke, nanti di pertemuan berikutnya akan belajar mengenai peluang empirik dari suatu kejadian. Kalian bisa baca-baca terlebih dahulu ya. Oke, nanti Ibu juga akan memberikan tugas mandiri sebagai penguatan pemahaman kalian di materi peluang sederhana ini. Oke, nanti kirim tugasnya di Google Classroom ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Sebelum pulang, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan doanya dipimpin oleh Nazma. Sebelum pulang, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati mulai. Udah selesai. Oke, sekian. Terima kasih. Semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.